guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens. Kita mau ngingetin kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Jadi jika narasi dan video tidak ada kecocokan, mohon dimaklumi. Terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Kuy, kita lanjut ke ceritanya. Xiaoyan masuk ke menara pelatihan dan berhasil menetralisir tekanan api tak terlihat secara perlahan. Tak lama keramaian mendekati mereka dan terlihat salah seorang tetua datang menghampiri setelah menerima laporan dari murid lama. Tetua Liu yang bertugas menjaga menara di tingkat awal berkata bahwa murid baru memang selalu seperti ini. Ia lanjut menerangkan bahwa wajar karena mereka tidak tahu jika menara memiliki tekanan api yang besar. Tak lama datang seorang murid senior cantik, tinggi, semampai lalu berkata, apakah Tetua Liu tidak akan menolong mereka? Tetua Liu hanya tersenyum dan menjawab kepada wanita bernama Han Yue lalu menanyakan berapa lamakah dulu ia bertahan dari api tak terlihat. Ia pun menjawab 17 menit. Kemudian Tetua Liu melirik kedua pria dan berkata berapa lamakah mereka akan sanggup bertahan. Tetua Liu lanjut berkata pada Han Yue bahwa pria berjubah hitam adalah Xiaoyan, murid baru yang reputasinya sudah terkenal di akademi. Mendengar hal itu, semua senior di sana terkejut, namun tidak dengan Han Yue yang berekspresi sedikit dingin. Diceritakan bahwa Han Yue akan menuju tingkat pelatihan ke-6 karena tingkatnya yang sudah mencapai Dowling bintang 6. Yue pun berhenti sejenak untuk melihat berapa lamakah mereka dapat bertahan. Waktu terus berlalu hingga Wu Hao akhirnya gemetar dan terjatuh di menit ke-16. Lalu Tetua Liu menolongnya dengan api putih krem yang halus. Tersisa Xiaoyan yang tak lama juga mulai bergetar dan kekecewaan muncul di wajah Tetua Liu. Tetua Liu pun segera mengeluarkan api putihnya untuk membantu dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Namun tiba-tiba saat api putih mendekat, tubuh Xiaoyan mengeluarkan api hijau yang langsung menelan api putih krem. Tak lama lonjakan api membesar dan tetua pun mengeluarkan api putih yang lebih besar lalu menghempaskannya ke Xiaoyan. Benturan pun terjadi dan mengakibatkan mereka semua terhempas termasuk Tetua Liu. Kabut memenuhi ruangan yang diakibatkan dari benturan dahsyat. Kemudian tak lama Tetua Liu pun bangkit. Tetua Liu terkejut merasakan kekuatan api yang membuatnya seketika compang-camping. Ia berkata bahwa api tersebut bahkan adalah hal yang sangat ingin dimiliki oleh para tetua. Perubahan ekspresi Han Yue baru terlihat setelah mendengar kata-kata Tetua Liu yang berada di sebelahnya. Tak lama kabut mereda lalu terlihat sosok berjubah menggendong Wu Hao ke arah tetua. Setelah sampai, Xiaoyan pun menurunkan Wu Hao yang pingsan lalu menanyakan apa yang terjadi. Tetua Liu hanya tersenyum karena memahami bahwa api hijau tadi bertindak sendiri untuk melindungi tuannya ketika dalam masalah. Dengan begitu, bukan salah Xiaoyan yang menyebabkan ia cukup kelelahan dan mengakibatkan kekacauan di sana. Di sisi lain, Han Yue masih terkejut karena Xiaoyan bahkan telah dapat berjalan dalam tekanan lebih dari 17 menit. Tetua Liu hanya tertawa dan berkata bahwa tidak terjadi apa-apa di sana. Ia lanjut menyatakan kekagumannya kepada Xiaoyan karena dapat bertahan dari tekanan api tak terlihat sampai sejauh ini. Ia pun lanjut memperkenalkan diri kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pun segera memberi hormat. Tetua juga memperkenalkan Xiaoyan kepada senior Han Yue yang kebetulan melintas saat akan latihan di tingkat 6 menara. Xiaoyan pun menyapa dan memperkenalkan diri lalu menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Sedikit lama tak ada tanggapan, akhirnya Han Yue pun menjabat tangan Xiaoyan dan memperkenalkan diri. Tetua Liu terkejut karena selama ini Han Yue sangat menjaga kontak dengan seorang lelaki bahkan saat bertarung. Tampaknya Han Yue melihat sesuatu dalam diri Xiaoyan yang dapat bertahan sangat lama dalam tekanan api tak terlihat. Setelah itu mereka pun berbincang dan Han Yue mengajak Xiaoyan untuk bergabung dengan fraksi miliknya. Xiaoyan pun dengan sopan menolak dan berkata bahwa ia telah memiliki fraksi sendiri yakni Gerbang Pan yang terdiri dari murid baru. Han Yue terkejut dan berkata bahwa itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi fraksi lain. Hal itu dikarenakan fraksi lama selalu merekrut murid baru untuk menghimpun kekuatan mereka tiap tahunnya. Han Yue menambahkan dengan begitu Xiaoyan harus siap dengan resiko yang ada. Yue lanjut berkata bahwa jika di kemudian hari ada masalah menimpa Xiaoyan, maka Xiaoyan dapat langsung menemuinya.
Xiaoyan pun tersenyum lalu segera berterima kasih atas kebaikan senior Han Yue. Tak lama Han Yue pun pamit karena telah terlambat untuk segera berlatih dan mereka pun berpisah. Setelah itu, Tetua Liu mengajak Xiaoyan berkeliling melihat-lihat menara lantai yang ia jaga. Dikatakan ruang tersebut cukup menampung 500 orang untuk berlatih sekaligus. Selain itu, ruangan pelatihan pertama memiliki kelas yakni rendah, menengah, dan tinggi dengan menukarkan jumlah energi api yang sama. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan sama, namun hasil yang didapat dari seseorang bisa berbeda jauh. Hal itu pula yang mengakibatkan persaingan dalam menara pelatihan sangat ketat, bahkan menuju ke pertarungan untuk merebut tempat pelatihan paling tinggi. Tak lama berjalan-jalan, Xiaoyan terkejut melihat sebuah lubang hitam besar dan menghampirinya. Dengan hati-hati ia melihat ke bawah yang gelap hingga ke dasar tanpa cahaya sedikit pun. Ia terus memperhatikan dengan tajam dasar lubang hitam, lalu tiba-tiba api biru memenuhi matanya. Cahaya hitam lama-lama tampak seperti memudar dalam pandangan Xiaoyan dan seketika ia merasa merinding. Hampir bersamaan terlihat siluet seperti ular keluar menghampiri pintu masuk lubang hitam. Xiaoyan, awas! Teriak tetua sambil menarik baju Xiaoyan menjauh dari lubang. Tak lama tekanan panas semakin tinggi lalu terdengar suara mendesis yang tajam dari lubang hitam. Semakin lama suara semakin mendekat seperti akan keluar dari lubang hitam. Ekspresi Xiaoyan tak beda dengan tetua yang sama-sama panik merasakan tekanan suhu yang semakin tinggi. Dengan api hijau di matanya, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa energi tersebut membentuk piton yang dilapisi dengan api. Piton ganas dengan tebal 10 meter dan panjang yang belum diketahui keluar dari lubang lalu segera menghampiri mereka. Xiaoyan mengira dengan panas api tersebut bahkan Do Huang sekalipun akan langsung hangus ketika bersentuhan dengannya. Mulut piton terbuka lebar dengan taring yang masing-masing sebesar paha Xiaoyan terlihat hendak menyerang. Beruntung muncul penghalang energi seperti sangkar yang menahan serangan si ular. Berkali-kali ia menyerang, berkali-kali pula dapat ditahan hingga akhirnya si ular mundur sambil berdesis menandakan kemarahannya. Bersamaan dengan itu energi penghalang seperti sangkar perlahan menghilang dan suhu semakin turun. Mereka pun segera pulih dari ketegangan. Kemudian Tetua Liu menanyakan keadaan Xiaoyan. Ia lanjut berkata kepada Xiaoyan untuk jangan memberitahu siapapun mengenai hal tersebut dan Xiaoyan mengangguk. Xiaoyan menanyakan apakah yang keluar tadi kepada Tetua Liu. Tetua pun menjawab bahwa ia tidak melihat apapun, namun yang pasti ia merasakan tekanan suhu yang semakin meningkat. Setelah ketegangan perlahan menghilang, Tetua Liu pun menyarankan Xiaoyan bersama fraksinya untuk berlatih di tingkat rendah terlebih dahulu. Xiaoyan yang jelas heran karena menurutnya bukankah tingkat latihan lebih tinggi akan lebih baik untuk mereka? Tetua Liu menjelaskan bahwa untuk berlatih di sana setidaknya Xiaoyan memiliki seorang doling di fraksinya agar mampu bersaing. Selain itu, memiliki seorang doling dalam fraksi dapat menjadikan fraksi semakin kuat dan menduduki peringkat kedua di antara fraksi yang ada. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bertanya mengenai kualifikasi untuk menjadi fraksi nomor 1, haruskah memiliki seorang doang? Tetua tertawa dan lanjut berkata bahwa cukup memiliki 2 atau 3 doling dalam sebuah fraksi, maka mereka memiliki kualifikasi tersebut. Seketika Xiaoyan teringat Sun Er, Hujia, dan Wu Hao lalu berpikir bahwa takkan lama lagi mereka akan berada di tingkat doling. Hal itu akan menjadi keuntungan bagi Gerbang Pan di kemudian hari untuk segera berlatih ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah pembicaraan mereka, Wu Hao yang sudah pulih datang dan berterima kasih pada Tetua Liu yang telah membantunya. Kemudian Xiaoyan dan Wu Hao berpamitan kepada Tetua Liu untuk segera kembali karena mereka harus membantu Sun Er dan Hujia mengelola fraksi Gerbang Pan. Setelah keluar dari menara, Xiaoyan masih merasa takjub dengan semua yang ada di dalamnya, terutama dengan piton api. Tak lama suara Yaolao terdengar dalam pikirannya yang juga merasakan keheranan dengan adanya roh api yang memiliki kecerdasan. Xiaoyan menanyakan apakah itu benar-benar roh api. Yaolao mengiyakan dan berkata bahwa itu adalah bentuk kehidupan alternatif yang dibuat dari api murni seperti api tak terlihat sebelumnya. Yaolao lanjut berkata dengan yakin bahwa piton api tersebut adalah tubuh asli dari Fallen Heart Flame.
Xiaoyan terkejut mengingat kekuatan piton api yang bahkan dapat menghanguskan Do Huang ketika mereka menyentuhnya. Xiaoyan pun dengan pesimis bertanya bagaimanakah cara Xiaoyan agar dapat menelan Fallen Heart Flame. Sementara itu ia memiliki kecerdasan sendiri, pasti tak akan mau untuk ditelan apalagi dengan kekuatan yang dahsyat. Yao Lao berkata bahwa mereka hanya dapat menunggu dan melihat keadaan di sana. Xiaoyan langsung bertanya apa yang harus ditunggu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Yao Lao menjelaskan ia mendapat informasi bahwa Akademi Dalam mampu meningkatkan kecepatan pelatihan dengan menggunakan Fallen Heart Flame. Yao Lao beranggapan bahwa mereka menyegel Fallen Heart Flame yang telah berbentuk roh ke dalam menara pelatihan. Mereka memanfaatkan efek tekanan api sebagai sarana untuk dapat meningkatkan kemampuan berlatih dengan cepat. Yao Lao bergumam bahwa mereka sedang membesarkan Fallen Heart Flame dan seketika Xiaoyan bertanya apa maksud dari Yao Lao. Yao Lao lanjut menjelaskan bahwa saat ini mereka menahan kekuatan Fallen Heart Flame menggunakan kunci sangkar energi, namun api dapat tersebar dan tidak terblokir. Dengan menghalanginya seperti ini sama saja dengan memblokir gunung berapi yang sedang menghimpun kekuatan. Lama-kelamaan akan pecah seiring kekuatan besar yang tak terbendung menghancurkan penghalang. Xiaoyan mulai paham dan mengangguk lalu bertanya kapan hal itu bisa terjadi. Melihat kondisi energi sangkar yang semakin melemah, Yao Lao memperkirakan 2 tahun atau bahkan kurang kekuatan tersebut akan meluap. Pada saat itu pula, semua orang kuat di akademi akan mengeluarkan kemampuan mereka melawan dan mengembalikan roh api. Dua pihak tersebut pasti akan mengalami kerugian setelah bertempur dan hal itulah yang harus kita manfaatkan. Xiaoyan termenung dan membayangkan semuanya, kemudian Yao Lao lanjut berkata untuk sesegera mungkin Xiaoyan naik ke Dowling dalam waktu kurang dari 6 bulan. Dengan begitu, penggabungan teratai api akan meningkat, bahkan Tetua Su yang pernah menahan serangan Xiaoyan tak akan berani untuk kedua kalinya. Yao Lao lanjut menambahkan untuk jangan menggunakan Angry Buddha Flame gabungan dari Bone Chilling Flame dengan Green Lotus Core Flame karena akan menyebabkan kerusakan bagi tubuhnya. Manfaatkan waktu untuk mempelajari gerakan 3000 kilat. Dengan begitu maka Xiaoyan takkan tergoyahkan di akademi. Selain itu, jika harus berhadapan dengan Do Wang sekalipun, ia dapat kabur dengan cepat. Xiaoyan pun termenung mengingat masih banyak jalan yang harus ia hadapi. Lalu tiba-tiba Wu Hao menanyakan apakah pikiran Xiaoyan terganggu karena gerbang Pan. Xiaoyan segera tersadar dan teringat lalu menggelengkan kepala, kemudian mengajak Wu Hao untuk segera pergi. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan, mereka pun sampai dan dihampiri seorang murid yang terlihat lesu. Ia mengabarkan bahwa mereka diserang murid yang akan mengumpulkan anggota untuk fraksinya. Si murid menjelaskan bahwa yang memimpin mereka adalah Baisan dengan beberapa senior. Xiaoyan seketika tersentak dan marah mendengar perlakuan Baisan, kemudian segera pergi. Di sisi lain, Sun Er dan Hujia sedang berhadapan dengan Baisan dan senior di tingkat Dowling bernama Fu Ao. Mereka meminta 15 siswa untuk direkrut menjadi anggota fraksi mereka, namun ditolak. Lama tak menemui hasil, mereka pun hendak segera menyerang dan saat yang bersamaan Xiaoyan pun datang. Para siswa baru pun bersorak melihat kedatangan Xiaoyan yang tepat pada waktunya, lalu Xiaoyan melirik ke arah Basian. Xiaoyan meledek dengan berkata bahwa Baisan masih berani memperlihatkan wajahnya setelah apa yang terjadi. Seketika ekspresi malu Baisan terlihat dan dengan marah menuju ke arah Xiaoyan lalu berkata bahwa ia bisa dengan mudah menjatuhkan Xiaoyan. Tak tinggal diam, Xiaoyan pun berkata kepada Basian untuk maju jika memang berani tanpa mengandalkan bacot besar. Baisan hanya bisa terdiam lalu Fu Ao meminta 15 siswa baru kepada Xiaoyan saat itu juga. Xiaoyan pun menantang Fu Ao untuk bertaruh. Jika menang maka gerbang Pan akan memberi apa yang mereka mau, dan jika kalah mereka tidak boleh mengganggu gerbang Pan selama 3 bulan. Baisan melarang Fu Ao menyanggupinya mengingat Xiaoyan pernah mengalahkan Huo Lou yang juga seorang Dowling. Fu Ao mengabaikan Baisan dan berkata bahwa Huo Lou hanyalah Dowling yang baru naik tingkat dan berbeda dengannya. Fu Ao malah menaikkan taruhan, jika ia menang maka ia akan mendapat 15 siswa plus Sun Er sambil menunjuk ke arahnya.
Jika mereka kalah, maka ia tak akan mengganggu gerbang Pan selama 6 bulan penuh. Xiaoyan sedikit bingung dengan mempertaruhkan Sun Er dalam hal tersebut hingga terdengar suara halus dari Sun Er yang meminta Xiaoyan untuk menerima taruhan tersebut. Xiaoyan pun menerima taruhan yang dilontarkan Fu Ao, lalu mereka pun pindah lokasi. Di pelataran, dengan disaksikan banyak pasang mata, mereka pun bersiap dan saling berhadapan. Terdengar obrolan senior yang meremehkan Xiaoyan karena menghadapi Fu Ao yang seorang Douling bintang 3. Pertarungan pun segera dimulai dan Xiaoyan melangkah maju dengan api hijau yang muncul. Tak lama api hijau semakin besar yang menandakan Xiaoyan menggunakan bentuk pertama dari perubahan misterius api surgawi Green Lotus Core Flame. Benturan energi terjadi begitu lama hingga akhirnya mereka pun saling mundur. Fu Ao masih terlihat santai tanpa kelelahan, sementara Xiaoyan memerah akibat konsumsi energi perubahan misterius api surgawi. Fu Ao yang menyadari adanya batasan lonjakan kekuatan dari Xiaoyan pun langsung menyerang. Api hijau sekali lagi keluar dan Xiaoyan menebaskan pedangnya, akhirnya berbenturan dengan Fu Ao yang kembali mundur. Sesaat, Xiaoyan pun memejamkan mata dengan api hijau yang masih menyala dan tak lama, ia membuka mata dengan mulut yang berteriak. Raungan dahsyat keluar dan membuat penonton yang posisinya jauh seketika menutup telinga. Namun, Fu Ao yang tepat berada di depan Xiaoyan jelas terkena dampak. Fu Ao merasakan ada gelombang aneh sebelum akhirnya suara dilontarkan dan membuat ia menjadi linglung. Seketika, Xiaoyan pun seperti hantu berada di samping kiri Fu Ao dengan tinju padat siap menghantam Fu Ao. Benturan nyala api bertemu daging menghasilkan suara renyah mengakibatkan Fu Ao terbang sebelum akhirnya hancur di tanah. Xiaoyan yang benar-benar kelelahan melirik ke arah Fu Ao yang masih belum bergerak. Ia pun menyuruh Baisan dan fraksinya untuk segera membawa Fu Ao pergi dan mengingat janji selama 6 bulan tidak mengganggu gerbang Pan. Baisan hanya bisa terdiam dan membawa Fu Ao pergi bersama dengan yang lain. Setelah itu, Xiaoyan berkata pada para murid bahwa untuk saat ini mereka merasakan pentingnya kekuatan agar tidak ditindas. Ia lanjut mengatakan mulai besok gerbang Pan akan berlatih dan memasuki menara pelatihan. Ia juga menambahkan 6 bulan lagi fraksi putih dari Fu Ao akan datang, maka mereka harus bersiap dan giat berlatih, lalu meminta mereka kembali ke tempat masing-masing. Setelah itu Xiaoyan pun kembali ke ruangan, lalu teringat sesuatu dan meminta dipanggilkan Atai karena ada yang ingin ia tanyakan. Tak lama Atai pun tiba, lalu Xiaoyan menanyakan informasi mengenai fraksi putih dan Atai pun menjawab bahwa fraksi putih dipimpin Bai Cheng, kakak sepupu dari Baisan. Bai Cheng sendiri memiliki tingkat di bintang 6 Douling dan masuk ke dalam 50 strong ranking, yakni peringkat 34. Xiaoyan terkejut bahwa seorang bintang 6 Douling saja hanya berada di tingkat 34 strong ranking. Ia menyadari bahwa Akademi Dalam benar-benar memiliki orang-orang kuat di dalamnya. Atai lanjut menjelaskan bahwa mereka memiliki 3 Douling lagi, yang salah satunya adalah Fu Ao, sementara 2 lainnya memiliki kekuatan sedikit di atas Fu Ao. Tingkat mereka juga berada di bintang 3 Douling, serta fraksi putih memiliki 34 anggota lain yang terdiri dari Dadoushi dan Doushi Puncak. Xiaoyan mengerutkan alis membayangkan kekuatan dari fraksi putih dengan anggota yang kuat. Setelah itu ia memerintahkan Atai agar segera kembali mempersiapkan untuk latihan besok di menara pelatihan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan Xiaoyan bersama dengan rekannya segera keluar pavilion. Sampai di luar mereka telah ditunggu oleh semua anggota gerbang Pan yang antusias untuk berlatih, lalu mereka pun berangkat. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun sampai dan Sun Er menanyakan apakah ini menara pelatihan yang sering ia dengar. Ia terkejut karena posisinya yang unik dan berada di dalam tanah. Xiaoyan hanya tersenyum lalu memerintahkan mereka semua untuk menunggu karena menara pelatihan memiliki waktu buka dan tutup yang sangat ketat. Sekitar 20 menit menunggu, tiba-tiba beberapa orang dari kerumunan lain menghampiri fraksi gerbang Pan. Atai yang berada di samping Xiaoyan memberitahu bahwa itu adalah Bai Cheng, pemimpin dari fraksi putih. Tak lama Bai Cheng pun sampai dan terjadi kontak mata di antara mereka.
Bai Cheng berkata bahwa tak heran Xiaoyan menjadi arogan karena memiliki kekuatan dan menjatuhkan Fu Ao. Setelah 6 bulan, Bai Cheng akan datang dan secara pribadi menantang Xiaoyan kemudian meledek gerbang Pan. Xiaoyan bersikap santai hingga akhirnya suara wanita terdengar dari kejauhan. Rupanya wanita tersebut adalah Han Yue yang langsung meledek Bai Cheng. Daripada merendahkan murid baru, lebih baik pergi ke Lin Xiuya atau Yan Hao. Dijelaskan bahwa mereka berdua adalah siswa yang menempati 10 strong ranking dan Bai Cheng sedikit malu mendengar perkataan Han Yue. Meskipun terlihat marah, namun Bai Cheng tidak bisa berbuat apa-apa mengingat Han Yue ataupun fraksinya lebih kuat dibanding dengan Bai Cheng. Bai Cheng pun memutuskan untuk pergi sambil berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menunggunya. Xiaoyan dengan elegannya membalas dalam waktu 6 bulan fraksi putih akan segera bubar dan Bai Cheng terlihat semakin marah sebelum akhirnya benar-benar pergi. Setelah itu, Xiaoyan berterima kasih kepada Han Yue yang mau merepotkan diri untuk membela gerbang Pan. Tak lama gong berbunyi tanda dibukanya menara dan mereka pun masuk. Xiaoyan mengingatkan anggotanya untuk berhati-hati dengan tekanan dan memberi solusi untuk menghadapinya. Dengan begitu, tak akan ada tekanan berarti bagi semua anggota gerbang Pan. Tak lama mereka pun masuk dan dihampiri oleh seorang instruktur yang diperintahkan Tetua Liu untuk mengantarkan kelompok Xiaoyan menuju pelatihan tingkat menengah. Mereka pun segera pergi dan sampai di satu ruangan yang terlihat tua, lalu instruktur memberikan penjelasan. Mereka diperbolehkan berlatih dengan biaya energi api setiap melakukan latihan. Ia lanjut menambahkan bahwa metode berlatih terbaik ialah dengan berlatih selama setengah hari, setelah itu beristri jahat beberapa malam. Hal itu dikarenakan mereka masih di tingkat Dadoushi dan jika memaksa maka akan berakibat buruk bagi tubuh mereka. Sementara jika sudah berada di tingkat Doling maka mereka dapat berlatih selama 5 hari tanpa harus pulang ke pavilion. Mereka pun mengangguk, kemudian instruktur pun pamit sementara Xiaoyan langsung menghentikannya. Diam-diam Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada instruktur. Ia berkata bahwa ini adalah barang bagus yang berfungsi menenangkan pada saat berlatih. Instruktur pun tak bisa menolak lalu dengan tersipu berkata untuk memanggilnya dengan kakak Huohu saja. Huohu lanjut berkata karena ia yang bertugas sekarang maka kenyamanan kelompok Xiaoyan akan terjamin. Xiaoyan pun berterima kasih sebelum akhirnya kembali ke ruangan untuk berlatih. Mereka pun memulai pelatihan pertama dengan dipimpin Xiaoyan yang duduk di atas batu hitam setelah menempelkan kartu pada port di sana. Singkat cerita, setelah pelatihan, Xiaoyan pun membuka mata dan merasakan kristal Do dalam tubuhnya mengalami penyempurnaan dan tak lama ia akan dapat menembus bintang 7 Dadoushi. Tiba-tiba suara Yao Lao muncul dan berkata bahwa dengan Green Lotus Core Flame yang Xiaoyan miliki, ia dapat berlatih lebih lama daripada murid biasanya. Walaupun Green Lotus Flame tak bisa dibandingkan dengan Fallen Heart Flame dalam hal peningkatan, setidaknya itu berfungsi sebagai pelindung jika terjadi sesuatu. Xiaoyan pun terpikir untuk berlatih lebih lama dari yang lain, namun ia harus mencari alasan untuk meninggalkan gerbang Pan. Setelah lama berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk menitipkan gerbang Pan kepada Sun Er, Hujia, dan Wu Hao. Singkat cerita, setelah Xiaoyan keluar ruangan pelatihan, ia melihat seluruh menara dipenuhi dengan arus manusia yang sibuk. Xiaoyan pun masuk di kerumunan lalu berjalan mencari lorong menuju lantai berikutnya. Akhirnya ia pun sampai di lorong menuju pelatihan dan mengikutinya hingga di satu tempat. Seorang pria paruh baya memanggil Xiaoyan dan menanyakan apa yang ia lakukan di sana sementara gong tanda pelatihan selesai telah berbunyi. Xiaoyan pun kebingungan mencari alasan yang tepat hingga suara memanggil namanya pun terdengar. Xiaoyan pun menoleh dan merasa lega bahwa itu adalah instruktur Huohu yang bertanya mengapa Xiaoyan masih belum keluar dari menara. Xiaoyan berkedip memberi kode lalu Huohu meminta instruktur yang menghentikan Xiaoyan untuk menyerahkan masalah ini kepadanya.
Instruktur bernama Qin Li pun melirik Xiaoyan sebelum akhirnya pergi. Xiaoyan pun segera mengutarakan niatnya untuk berlatih di tingkat 3 karena tak merasakan efek yang ia rasakan di tingkat 1. Huohu hanya terdiam, kemudian Xiaoyan lanjut berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini seharusnya ia berada di tingkat 2 atau 3 menara pelatihan. Huohu merenung dan menyadari bahaya yang akan diakibatkan oleh racun api Fallen Heart Flame yang berlebihan terhadap tubuh pun sedikit bingung. Xiaoyan lanjut menegaskan bahwa ia memiliki pelatihan yang mampu bertahan dari racun api seperti Fallen Heart Flame. Mendengar hal itu, Huohu menatap mata Xiaoyan dan dengan pengalamannya ia dapat merasakan tidak adanya racun api di tubuh Xiaoyan. Untuk lebih meyakinkan, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menempelkannya ke tangan Huohu. Ia berkata bahwa ini adalah Ice Spirit yang mampu menekan racun api dalam tubuh. Hal ini pasti berguna untuk instruktur yang setiap hari bekerja berhadapan dengan Fallen Heart Flame untuk menahan tekanan racun api. Huohu tercengang karena memang benar racun api yang berdampak pada instruktur pasti sangat banyak dan pil tersebut pasti akan sangat berguna. Huohu pun memegang erat botol seakan takut terlepas karena hal itu sangat berharga baginya, kemudian meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. Tak lama mereka pun sampai di tingkat 2 dan Huohu menempelkan lencana lalu pintu pun terbuka. Huohu mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk lalu berkata ia akan kembali besok pagi sebelum menara pelatihan dibuka. Ia juga berpesan jika Xiaoyan tidak kuat maka cari ruangan untuk beristirahat dan melanjutkannya di pagi hari. Xiaoyan pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan Huohu kemudian masuk lalu pintu pun tertutup. Xiaoyan pun berjalan menuruni tangga dan sampai di ruang pelatihan menengah namun tidak langsung masuk. Ia masih ingin berkeliling dan menuju ke sebuah ruangan bertuliskan ruang pelatihan tinggi. Tak lama ia tertarik melihat tengah ruangan dan teringat lubang hitam yang membuatnya pemasaran. Ia pun memutuskan mendekat, namun area tersebut dijaga 4 instruktur yang secara bersamaan melihat tajam ke arah Xiaoyan. Tak dapat menjalankan aksinya, Xiaoyan pun memutuskan kembali ke ruang pelatihan menengah lalu masuk. Di sisi lain, terlihat beberapa tetua yang sedang duduk dalam satu meja. Kemudian salah seorang berkata bahwa sepertinya fluktuasi yang dipancarkan semakin besar. Ia lanjut mengungkapkan kekhawatirannya dalam beberapa tahun ke depan akan adanya pembalasan. Ia meminta semua tetua untuk bersiap bekerja sama jika saatnya hari pembalasan itu tiba dan meningkatkan pertahanan untuk sekali lagi. Jika masih merasa tidak cukup, mereka berencana memberitahu kepala sekolah akademi luar dan menjaga rahasia ini. Terungkap yang mereka bicarakan adalah apa yang diberitahu Yao Lao kepada Xiaoyan mengenai Fallen Heart Flame. Seorang tetua berkata bahwa jika hal ini terekspos keluar, maka ia khawatir orang-orang Black Corner akan berdatangan ke akademi. Selain itu, kepala sekolah akademi dalam maupun luar tidak diketahui keberadaannya. Tetua itu pun menggelengkan kepala lalu melirik ke arah tetua Liu dan menanyakan perkembangan bocah yang memiliki api surgawi. Tetua Liu berkata bahwa Xiaoyan sekarang sedang berlatih di tingkat 2 karena ia tidak terkena efek racun api. Tetua yang memimpin rapat pun menggelengkan kepala lalu berkata kepada yang lain untuk bersikap baik terhadap Xiaoyan. Mungkin saja di masa depan para tetua akan membutuhkan kekuatan Xiaoyan untuk menghadapi para pemberontak Fallen Heart Flame. Bagaimanapun, kekuatan api surgawi adalah hal yang menakutkan karena terbentuk dari roh-roh surga dan bumi. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan akademi dalam pun akan mendapat ancaman kehancuran karenanya. Setelah itu, tetua pimpinan memerintahkan yang lain untuk juga mengawasi Black Corner Region, terutama seorang dari Sekte Darah. Ia lanjut menjelaskan bahwa setelah putranya dibunuh, ada tindakan yang tak biasa dari beberapa orang Sekte Darah. Dengan begitu, akademi harus lebih berhati-hati dengan adanya serangan nekat dari luar. Tak lama, tetua pimpinan pun mengakhiri rapat dan memerintahkan mereka semua untuk pergi. Kembali ke Xiaoyan yang masih berlatih, sementara murid yang berlatih di dekatnya berkali-kali bolak-balik untuk beristirahat. Mereka hanya menggelengkan kepala mengingat ini sudah hari keempat Xiaoyan berlatih tanpa beranjak sedikit pun. Mereka pun hanya dapat memperhatikan dan saling berbisik mengenai kekuatan Xiaoyan yang abnormal tanpa makan dan minum. Tak lama, Xiaoyan pun membuka mata melirik ke arah mereka yang langsung memalingkan tatapan dan berpura-pura berlatih.
Xiaoyan tidak mempedulikan mereka, kemudian ia merasakan bahwa telah naik ke bintang 7 Dadoushi. Perkataan pelan itu terdengar dan membuat siswa lain sontak menoleh merasa iri kepada Xiaoyan. Saat yang bersamaan, Xiaoyan menanyakan sudah berapa lamakah mereka berlatih di sana. Xiaoyan terkejut ketika mendengar jawaban mereka karena ketika ia masuk ruang pelatihan, Xiaoyan melihat mereka yang juga akan berlatih di sana. Xiaoyan pun menempelkan kartu kristal api hijau dan melihat energi api yang benar saja telah berkurang 8. Ia mulai merasakan pentingnya energi api dalam mendukung cepat lambatnya seorang dalam berlatih. Bergumam tentang latihan, seketika Xiaoyan teringat Sun dan Gerbang Pan kemudian memutuskan untuk kembali lalu ia pun keluar. Sesampainya di luar, Xiaoyan menghirup udara segar dan menikmati sedikit cahaya matahari setelah 4 hari dalam ruangan yang redup. Ia pun mulai melangkah pergi dan setelah sampai di dekat gerbang, ia melihat 4 siswa yang mengenakan lencana hijau dengan logo berwarna hitam. Ia berpikir masalah apa lagi yang dihadapi Gerbang Pan dan mulai bergegas mendekat. Di sisi lain, 4 siswa menoleh ke arah Xiaoyan dan berteriak akhirnya ketua kembali. Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan keheranan kemudian bertanya apakah mereka semua anggota dari Gerbang Pan. Salah seorang murid mengatakan bahwa benar mereka dari Gerbang Pan lalu menjelaskan mengenai lencana di dada mereka adalah ide dari Sun. Xiaoyan memperhatikan logo yang ternyata bergambar pedang berat miliknya dengan background hijau melambangkan kekuatan api Green Lotus Core Flame. Xiaoyan hanya tersenyum membayangkan kecantikan Sun dan sikapnya yang telah sangat baik pada Xiaoyan. Kemudian ia menanyakan apa yang mereka lakukan di sana dan salah seorang menjawab sambil mereka berjalan. Senior Sun membentuk tim pengamanan yang terdiri dari 4 orang dan 10 orang berjaga di dalam. Dengan begitu mereka akan siap menghadapi ancaman. Para siswa juga antusias untuk menjalankan tugas karena senior Sun akan memberi energi api bagi mereka yang telah menjalankan tugas. Tak lama mereka pun sampai di depan ruangan Xiaoyan, lalu Xiaoyan menanyakan nama siswa yang menjawab pertanyaannya. Ia bernama Timu. Kemudian Xiaoyan berterima kasih dan berkata jika di masa depan ada kesulitan yang Timu dan lainnya hadapi, maka Xiaoyan akan membantu dengan sekuat tenaga. Mereka pun merasa takjub dengan sikap seorang pemimpin yang berterima kasih kepada anggotanya. Setelah itu, Xiaoyan pun pamit untuk masuk dan mereka pun pergi ke gerbang untuk bertugas dan selesai.